Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uji pertama, yaitu ada uji Friedman. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daru Cahaya Sasongko dengan NIM 123450023. Nah, di kasus pertama itu menggunakan uji Friedman, sekolah dan Novas mengimplementasikan 3 metode pembelajaran baru di 3 kelas berbeda, yaitu ada RA, RP, dan juga RC, untuk membantu mahasiswa mempersiapkan ujian akhir semester atau UAS. Nah, setiap kelas menerapkan metode pembelajaran yang berbeda sebagai berikut. Nah, untuk RA itu pembelajarannya melalui platform online, untuk RB melalui sesi belajar intensif tambahan bersama tutor, dan RC itu dengan latihan soal mingguan dan diadakan sesi grup diskusi. Nah, di sini berarti H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan antara ketiga metode ini, dan H1-nya terdapat paling tidak satu perbedaan antara ketiga metode ini. Nah, langkahnya itu yang pertama kita menyiapkan data nilainya dulu dengan data underscore nilai sebagai data frame. Nah, isinya yang pertama itu ada mahasiswa, yakni ID mahasiswa yang digunakan sebagai faktor yang menunjukkan ada 5 mahasiswa, di sini 1 sampai 5. Kemudian metodenya dari metode A, metode B, dan juga metode C. Kemudian nilai-nilai dari mahasiswanya. Ini. Nah, kemudian selanjutnya kita memvisualisasikan data menggunakan Blogspot. Sebagai rumusnya gini, data underscore nilai, dolar nilai, gelombang data underscore nilai, dolar metode. Kemudian berwarna hitam dengan warnanya ada sky blue, salmon, dan juga light green. Judulnya adalah Blogspot nilai UTS berdasarkan metode pembelajaran, dengan kolom X sebagai metode pembelajaran dan kolom Y sebagai nilai UTS. Nah, kemudian setelah dirun, dihasilkanlah output sebagai berikut. Oke, nah jadi dari ketiga metode ini, metode C memiliki median tertinggi yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata mahasiswa di kelompok ini cenderung lebih tinggi. Dengan variasi yang besar pada metode C juga menunjukkan bahwa metode ini mungkin lebih efektif dari metode-metode lainnya. Kemudian metode B terlihat memiliki distribusi yang paling konsisten, sementara metode A berada di antara keduanya, yaitu berada di antara B dan juga C. Nah, kemudian untuk memastikan apakah perbedaan nilai antara metode ini signifikan secara statistiknya, maka kita akan melakukan uji Friedman. Nah, kemudian lanjut ke uji Friedman. Nah, di sini bisa dilihat kita mendeklarasikan Friedman underscore test underscore nilai. Dengan rumusnya kita menggunakan fungsi Friedman.test dalam kurung nilai gelombang metode garis mahasiswa, data sama dengan data underscore nilai. Nah, di sini kita menggunakan nilai UTS atau nilai di sini sebagai variabel hasil. Kemudian metode sebagai faktor utama yang akan diuji dan mahasiswa sebagai blok ataupun grupnya. Nah, kemudian untuk memanggil variabelnya, kita menggunakan fungsi print, kemudian dihasilkannya sebagai berikut. Friedman chi-square test itu 0,4 dengan df-nya 2 dan p-value-nya itu 0,8187. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan uji Nemenyi untuk melakukan perbandingan berganda antara metode. Nah, ini dilakukan jika uji Friedman itu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, di sini kita melakukan atau menginputkan library tambahan, yaitu ada PMC MR Plus yang digunakan untuk uji statistik non-parametrik lanjutan seperti Nemenyi. Nah, untuk rumusnya, ini kita mendeklarasikan Nemenyi underscore test underscore nilai dengan VRD all pairs Nemenyi test dalam kurung data underscore nilai, dolar nilai, data underscore nilai, dolar metode, data underscore nilai, dolar mahasiswa. Kemudian kita panggil dari variabel yang kita udah deklarasikan dengan rumusnya yang sudah dimasukkan dengan fungsi print, kemudian dihasilkan sebagai berikut. Dengan metode A terhadap metode B itu ada 0,8, metode A terhadap metode C itu ada 0,95, metode B terhadap metode B itu ada nggak ada, kemudian metode B terhadap metode C itu ada 0,95. Nah, oh ya, karena di sini p-value-nya itu adalah 0,8187, yang mana dia melebihi dari batasnya itu ada 0,05, maka kita akan menolak H0. Maka kita gagal menolak H0 atau kita akan menerima H0, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara metode pembelajaran dari ketiga kelas tersebut, antara RA, RB, dan juga RC. Nah, kemudian selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Fabiola Karisa Putri dengan NIM 123450035. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tabel kontingensi dari studi kasus, yaitu preferensi makan siang mahasiswa berdasarkan status tempat tinggal mereka. Jadi di studi kasus ini, tempat tinggal mahasiswa itu dibagi menjadi dua, ada kos dan akamsi. Nah, melalui tempat tinggal ini, ada pilihan makanan-makanan yang sering dipilih oleh kedua kelompok mahasiswa tersebut, yaitu ada ayam geprek, nasi sayur, dan nasi padang. Nah, dari data-data ini, kita dapat membuat tabel kontingensi yang menunjukkan jumlah anak kos dan akamsi yang paling sering membeli pilihan-pilihan makanan tadi.
Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat kode R-nya. Kita pakai data kontingensi, kemudian kita mendefinisikannya dengan matriks. Oke, di sini ada setelah matriks ini ada angka-angka ya teman-teman. Nah, angka-angka ini misalnya yang angka 25 ini merupakan data dari anak kos yang memilih ayam geprek sebagai makanan favorit mereka. Oke, jadi selanjutnya ada baris dan kolom. Nah, baris dan kolom ini adalah cara kita agar menginterpretasikan bahwa data yang pertama ini, di baris yang pertama ini, kita interpretasikan anak kos, dan baris yang kedua ini adalah interpretasi dari mahasiswa yang akan mengisi. Kemudian, untuk bagian kolom, ini adalah interpretasi dari pilihan-pilihan makanan dari dua kelompok mahasiswa tadi. Oke, kemudian untuk menampilkan tabel kontingensi, kita pakai fungsi print. Oke, sehingga teman-teman bisa lihat hasilnya pada layar. Oke, jadi berdasarkan hasilnya, anak kos itu diperoleh sebanyak 25 yang pilih ayam geprek, kemudian ada 12 yang pilih nasi sayur, dan ada 20 mahasiswa yang pilih nasi padang. Kemudian untuk yang akamsi, itu ada 11 mahasiswa yang memilih makanan ayam geprek, kemudian ada 26 mahasiswa yang memilih makanan nasi sayur, dan 5 mahasiswa yang memilih makanan nasi padang. Nah, setelah kita punya tabel kontingensi, teman-teman, kita bisa lanjut untuk menentukan uji Chi-square-nya. Nah, uji Chi-square ini gunanya untuk menentukan apakah ada hubungan signifikan antara status tempat tinggal dan pilihan makan siang mahasiswa tadi. Nah, berdasarkan program R-nya, untuk menentukan uji Chi-square ini, kita pakai fungsi Chi-test. Nah, oke teman-teman, untuk menampilkan hasil dari uji Chi-square-nya, kita kembali lagi menggunakan fungsi print dengan memanggil hasil uji Chi-square-nya. Sehingga teman-teman bisa lihat hasilnya pada layar sebagai berikut. Oke, kemudian setelah kita menentukan uji Chi-square-nya, kita bisa menentukan frekuensi harapan. Nah, di frekuensi harapan ini, kita mendeklarasikannya dengan expect underscore frequencies, kemudian kita gunakan fungsi G underscore square underscore test, kemudian tanda dolar expect untuk mengambil frekuensi yang diharapkan dari hasil uji Chi-square yang sudah kita lakukan. Kemudian kita bisa menampilkan hasilnya pada layar dengan menggunakan fungsi print. Oke, jadi teman-teman bisa lihat pada layar hasilnya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Ulan Lumantorwan dengan NIM 123450027 dari kelompok 1 Praktikum ADS kelas RB. Di sini saya akan membahas tentang uji normalitas, yang dimana pada uji normalitas ini kita akan menggunakan dua uji statistik, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Lilliefors. Nah, di sini diberikan satu study case di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah nilai UTS anak-anak data Novas berdistribusi normal atau tidak, yang dimana ini akan berguna untuk memilih uji statistik yang tepat dalam analisis lebih lanjut. Nah, di sini kita menentukan datanya terlebih dahulu, yaitu di mana data yang kita gunakan yaitu nilai UTS anak-anak data Novas. Di sini kita menggunakan fungsi C untuk menyusun data nilai UTS ke dalam vektor yang bernama data underscore normalitas. Nah, vektor ini nantinya akan kita gunakan untuk melakukan uji normalitas. Selanjutnya kita memerlukan paket Nortest untuk melakukan uji Lilliefors. Jadi, kita perlu memuatnya terlebih dahulu. Fungsi library Nortest ini akan memastikan kita bisa menggunakan berbagai uji normalitas yang ada dalam paket Nortest. Salah satunya adalah uji Lilliefors. Selanjutnya kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu di mana kita ini akan membandingkan distribusi data kita dengan distribusi normal. Di sini kita menggunakan fungsi ks.test untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Parameter pertama adalah data yang akan diuji, yaitu data underscore normalitas. Parameter kedua adalah PNORM, yang menunjukkan bahwa kita membandingkan data dengan distribusi normal. Kemudian kita juga memberikan nilai mean atau rata-rata dan SD atau standar deviasi dari data yang kita hitung dengan fungsi ini dan ini.
Nah, hasil uji ini akan memberikan kita statistik uji dan p-value. Setelah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, kita perlu melihat hasilnya. Di sini kita akan merun programnya. Nah, di sini akan terlihat hasilnya, yaitu nilainya sebesar ini dan p-value-nya segini. Fungsi print digunakan di sini untuk menampilkan hasil uji yang tersimpan dalam variabel ks underscore test underscore nilai. Kita akan melihat nilai statistik uji dan p-value yang dihasilkan oleh uji ini. Selain uji Kolmogorov-Smirnov, kita juga akan menggunakan uji Lillier-Force yang lebih cocok untuk sampel yang lebih kecil. Fungsi Lillier.test ini digunakan untuk melakukan uji Lillier-Force. Fungsi ini secara otomatis akan menguji apakah data kita berdistribusi normal dan menghasilkan statistik uji serta nilai P atau p-value. Seperti pada uji sebelumnya, ya, kita perlu menampilkan hasil uji dari uji Lillier-Force ini. Fungsi print ini seperti biasa kita gunakan untuk mencetak hasil uji Lillier-Force yang tersimpan dalam variabel Lillier_test nilai. Hasilnya akan berupa statistik uji dan p-value. Nah, dapat kita lihat nilainya di sini. Setelah kita menjalankan kedua uji ini, hasil yang paling penting adalah nilai p-value-nya. Jika nilai P lebih besar dari 0,05, itu berarti kita tidak bisa menolak hipotesis nol atau gagal menolak hipotesis nol, yang menyatakan bahwa data kita itu berdistribusi normal. Nah, sebaliknya jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05 atau sama dengan 0,05, kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa data kita tidak berdistribusi normal. Nah, pada uji ini dapat kita ketahui bahwa p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 baik dalam uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Lillier-Force. Jadi dengan menggunakan kedua uji ini, kita bisa menentukan apakah sebuah data itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Perkenalkan, nama saya Nadia Carana dengan NIM 123450019 dari kelompok 1 analisis data statistika kelas RP. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu studi kasus yang telah kami buat tentang uji homogenitas. Jadi pada studi kasusnya ini yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah variasi pengeluaran bulanan anak-anak data Nova di 3 kelas berbeda yaitu RA, RB, dan RC adalah sama. Pengeluaran ini meliputi kebutuhan hidup seperti makan dan transportasi. Untuk itu digunakan uji Bartlett untuk menguji homogenitas varians antar ketiga kelas tersebut. Jadi pada programnya ini kita membuat data pengeluarannya dulu, yaitu pada RA 2.500.000, 3.000.000, 2.700.000, 3.200.000, 2.800.000, 2.900.000, 3.100.000, 3.300.000, 3.000.000, 2.800.000. Jadi per kelas ini kita ambil untuk 10 sampel. Nah, selanjutnya kita gabungkan data pengeluaran dari semua jurusan itu dalam bentuk list ya. Jadi data dari ketiga kelas itu dimasukkan ke dalam list data pengeluaran untuk memudahkan analisis. Nah, selanjutnya kita lakukan uji Bartlett untuk homogenitas varians. Fungsi Bartlett test yang ini itu digunakan untuk menguji apakah varians antara kelompok data RA, RB, RC homogen atau sama. Uji ini cocok untuk data yang mengikuti distribusi normal. Selanjutnya itu menampilkan hasil uji Bartlett-nya. Jadi hasil ujinya itu ditampilkan dengan memanggil fungsi print untuk menunjukkan statistik uji dan nilai p-value. Nah, setelah kita run, ya, hasilnya seperti ini. Ujinya itu hasil uji Bartlett. Jadi menunjukkan itu bahwa hasil yang ditampilkan itu ntar itu dari uji Bartlett yang digunakan untuk menguji homogenitas varians antar kelompok. Nah, data pengeluaran itu maksudnya data yang diuji adalah gabungan dari pengeluaran bulanan siswa di data RA, RB, RC.
Bartlett square 0,45307. Nilai statistik uji Bartlett itu. Angka itu dihitung berdasarkan perbedaan antar varians kelompok untuk menentukan apakah varians tersebut secara signifikan berbeda. Nah, untuk DF itu adalah derajat kebebasan. Ini dia dapat hasilnya 2, karena ada 3 kelompok data yaitu RA, RB, dan RC. Jadi, untuk derajat kebebasan itu rumusnya jumlah kelompok dikurang 1. Jadi, karena kelompoknya dari 3 dikurang 1, jadi derajat kebebasannya adalah 2. Selanjutnya, untuk nilai p-value-nya, itu 0,7973. Itu adalah probabilitas yang menunjukkan seberapa kuat data mendukung hipotesis H0. Hipotesis 0 dari uji Bartlett adalah bahwa varians antar kelompok adalah homogen atau sama. Jadi karena p-value-nya itu 0,7973, yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Artinya varians pengeluaran bulanan siswa di ketiga kelas yaitu RA, RB, dan RC dapat dianggap homogen. Jadi dapat disimpulkan tidak ada perbedaan signifikan dalam varians pengeluaran di antara ketiga kelas. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.